Selamat malam Bu dosen. Perkenalkan nama saya Maria Palmawanti dari Prodi Ilmu Politik kelas B semester 4. Baik, saya akan mereview materi kedua atau bab kedua tentang teori ekonomi mengenai kepolitikan. Jadi ekonomi itu sendiri kita sudah bahas pada bab lalu, minggu lalu, tepatnya itu ekonomi itu merupakan urusan rumah tangga. Dan khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan rumah tangga. Di sini yang dimaksud dengan rumah tangga itu adalah keluarga, perusahaan, dan pemerintah, dan sebagainya. Sedangkan ilmu ekonomi itu sendiri adalah studi mengenai individu dan masyarakat untuk mementingkan pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang. Jadi kita lanjut ke pembahasan berikut tentang ruang lingkup ekonomi. Jadi ruang lingkup ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi ekonomi mikro adalah salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang pembahasannya menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu rumah tangga. Dalam ekonomi mikro ini lebih ke perekonomian rumah tangga itu secara individu dengan perubahan dan perusahaan dan pasar. Jadi berikutnya itu ekonomi makro. Jadi ekonomi makro itu sendiri merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang khusus mekanisme. Jadi cara perekonomian itu sebagai satu keseluruhan atau agregat yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien sehingga kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Jadi kita lanjut dengan pembahasan berikut tentang permasalahan ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi sendiri juga banyak masalah-masalah yang dihadapi. Salah satunya itu di negara. Jadi setiap negara itu mempunyai permasalahan ekonomi yang berbeda-beda sehingga membutuhkan penyelesaian dan kebijakan-kebijakan. Jadi beberapa negara itu dengan tegas menentukan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi setiap masalah ekonomi dan mengatur kegiatan secara ekonominya. Jadi pada masalah ekonomi yang muncul dalam suatu negara adalah terdiri masalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi berbagai masalah ekonomi yang muncul dalam suatu negara itu adalah pemerintahan negara apabila telah terpenuhi hal-hal berikut. Jadi ini masalah-masalah berikut, yaitu memiliki sumber daya ekonomi yang jumlahnya tidak terbatas. Yang kedua, barang atau jasa dapat dihasilkan dan distribusikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Jadi di sini tuh setiap negara pasti membutuhkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan manusia terpenuhi dengan baik. Jadi selain kebutuhan masyarakat, manusia juga manusia itu kata lainnya sebenarnya masyarakat itu dia terpenuhi dengan baik kebutuhannya. Jadi itu. Dan yang keempat, barang atau jasa diproduksi dengan jumlah yang banyak sehingga dapat diperoleh dengan mudah. Jadi jumlah produksi itu melimpah di berbagai wilayah supaya masyarakat tidak kekurangan. Baik, terima kasih dosen. Itu saja yang saya dapat mereview materi tentang ekonomi dan ekonomi mengenai kepolitikan. Jadi ini referensi yang saya review ini saya dapat dari Google Scholar, Cendekia itu dari situ. Referensinya dari situ. Kasih dosen. Sampai